Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Malum Kerina dengan NIM 210311100025 Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 4. Di sini saya akan membahas tentang pancayatnya. Pancayatnya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan yatnya. Panca berarti 5, yatnya berarti persembahan suci. Jadi pancayatnya adalah 5 persembahan suci dengan tulus ikhlas. Dalam melaksanakan sebuah yatnya, hendaknya diketahui syarat-syarat yatnya. Adapun syarat-syarat yatnya sebagai berikut. 1. Harus dilandasi dengan keikhlasan yang disertai kesucian hati. 2. Didasari dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus, cinta kepada sesama, cinta kepada binatang, dan cinta kepada lingkungan. 3. Harus dilakukan sesuai kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita. 4. Beratnya harus dilandasi perasaan. Beratnya sebagai sebuah kewajiban. Sebelum membahas jenis-jenis pancayatnya dan penjelasannya, akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang munculnya yatnya. Pada setiap manusia yang terlahir ke dunia, sudah membawa hutang yang jumlahnya 3 yang disebut dengan trirena. Adapun jenis-jenis pancayatnya, yang pertama dewa yatnya, kedua pitra yatnya, ketiga resi yatnya, keempat manusia yatnya, dan kelima ada buta yatnya. Dewa yatnya merupakan persembahan kepada ide Sang Yang Widiwasa dan para dewa. Yatnya kepada ide Sang Yang Widiwasa dapat dilakukan setiap hari dan dapat dilakukan secara berkala. Berikut cara melaksanakan dewa yatnya. Yang pertama, Trisandhya setiap hari. Kedua, melaksanakan upacara pada hari purnama, tilem, piodalan, di pura, Siwaratri, Saraswati, Galungan, dan Kuningan, serta hari raya suci lainnya. Tujuan untuk melaksanakan dewa yatnya: untuk mengucapkan terima kasih, memohon agar dijauhkan dari mara bahaya, memohon pengampunan, memohon anugerah kepada ide Sang Yang Widiwasa dan manifestasinya. Pitra yatnya merupakan persembahan suci kepada leluhur dan para betara dan betari. Pelaksanaan pitra yatnya dapat dilakukan dengan menunjukkan perilaku yang luhur dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud bakti kepada leluhur yang masih hidup. Melakukan upacara kematian terhadap leluhur yang telah meninggal dapat dilakukan dengan 2 cara, meliputi upacara penguburan mayat dan upacara pembakaran mayat. Upacara penguburan dan pembakaran mayat disebut dengan nama upacara ngaben. Upacara ngaben dalam pelaksanaannya terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap yang pertama sawa wedana, yaitu upacara pembakaran atau penguburan badan kasar sebagai simbol atau makna mengembalikan unsur panca maha buta ke asalnya. Yang kedua, atma wedana, yaitu upacara pembakaran atau penguburan tahap kedua, yaitu pembakaran badan halus atau sukma sarira yang disimbolkan dengan seka atau upacara. Ini lebih dikenal dengan nama nyekah, memaukur, ngasti, maliga, dan ngeroras. Tujuan upacara atma wedana adalah untuk meningkatkan status roh leluhur menjadi dewa yang. Ketiga, resi yatnya. Resi yatnya adalah persembahan kepada para resi atau guru yang telah memberikan penyucian. Yang tergolong ke dalam resi yatnya adalah 1. Upacara eka jati atau mewinten, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pinandita atau pemangku. Tugas dan kewenangan eka jati seperti bertanggung jawab pada pura di mana tempat orang diwinten, melaksanakan upacara di lingkungan masyarakat sekitar. Upacara Dwijati atau mediksa, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pendeta atau sulinggih dengan kewenangan ngeloka pada pala seraya, yang berarti tempat bagi masyarakat untuk memohon bantuan petunjuk agama.
Kewenangan seseorang yang sudah dwijati adalah menyelesaikan atau muput suatu upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat, memberikan pencerahan, pembinaan tentang ajaran agama dan bagaimana mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari kepada umat, berhak mendapatkan daksina, berhak mendapatkan punya dan menerima resi bojana. Keempat, manusia yatnya merupakan suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Contoh pelaksanaan manusia yatnya: 1. Upakara atau upacara bayi selama di dalam kandungan atau garbawadana atau pegedong-gedongan. 2. Upakara atau upacara bayi yang baru lahir ke dunia. 3. Upakara atau upacara bayi kepus-pusat. 4. Upakara atau upacara bayi berumur 42 hari. 5. Upakara atau upacara bayi berumur 105 hari atau nyamputin atau biasa disebut telu bulan karena lamanya hari itu 3 bulan wuku Bali. 6. Upacara oton atau otonan yang biasa dirayakan setiap 6 bulan sekali di dalam kalender wuku Bali. 7. Upacara potong gigi atau mepandas, metatah, mesanggi. 8. Upacara perkawinan atau pawiwahan. Yang kelima, butayatnya. Butayatnya adalah suatu upakara atau upacara suci yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk bawah. Buta kala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negatif, yang perlu dilebur agar kembali bersifat positif, agar tidak mengganggu kedamaian hidup umat manusia yang berada di bumi dalam menjalankan aktivitasnya. Contoh pelaksanaan butayatnya: 1. Upacara mencaru atau membersihkan area baik itu pura maupun nata di rumah. 2. Ngaturang segahan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. 3. Pancawali krama yang dilakukan 10 tahun sekali. 4. Upacara Ekadasa Rudra yang dilakukan 100 tahun sekali. Terima kasih, saya akhiri dengan